Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Aubameyang berlabuh ke Juventus gantikan Chiesa. Aubameyang sudah siap hengkang dari Emirates Stadium pada Januari ini. Dan sejumlah kandidat tujuan Aubameyang berikutnya pun sempat muncul di media. Dilansir Tutto Mercato, Juventus rupanya ikut memantau situasi Aubameyang di Arsenal. Bahkan, Bianconeri menjadikan Aubameyang sebagai target utama mereka. Juventus sangat serius mencari penyerang baru pada Januari ini, menyusul kepastian bakal absennya sang bintang Federico Chiesa untuk jangka waktu yang lama. Chiesa mengalami cedera ACL kala Juventus mengalahkan AS Roma 4-3 pada akhir pekan kemarin. Musim Chiesa pun divonis sudah berakhir. Aubameyang menjadi opsi paling masuk akal bagi Juventus. Selain ulung ketika dipasang menjadi ujung tombak, Aubameyang juga siap bermain melebar di kedua sisi sayap. Granit Xhaka buat dua legenda Arsenal marah. Granit Xhaka mendapat kartu merah langsung dari wasit karena menendang Diogo Jota. Namun, Arsenal masih bernasib baik setelah Xhaka keluar lapangan. Mereka bisa mengamankan hasil imbang meski bermain dengan 10 pemain. Ini pun menjadi kartu merah kelima Xhaka dalam karirnya di Arsenal. Ian Wright pun langsung menyuarakan kekesalannya terhadap sang pemain di media sosial. Berapa kali musim ini kami mengatakan, kami membutuhkan lebih banyak dari para pemain senior. Pertandingan demi pertandingan, kata Wright di akun Twitternya. Mantan pemain Arsenal lainnya, Paul Merson, juga ikut mengecam performa Granit Xhaka dalam pertandingan melawan Liverpool kemarin. Dia selalu bermain dan setiap kali saya menonton dia bermain, saya selalu bertanya, apa sih yang dia lakukan? Kata Merson kepada Sky Sports. Ketika dia bermain, dia selalu membuat kesalahan, mendapatkan kartu merah atau diganjar kartu kuning karena pelanggaran konyol. Tapi dia selalu saja dimainkan. Padahal Arsenal bisa menjadi tim yang lebih baik saat dia berada di tim, tambahnya. Arsenal disarankan rekrut mantan striker gagal West Ham. Dusan Vlahovic kabarnya masih belum yakin untuk bergabung dengan Arsenal pada jendela transfer kali ini. Karena itu, legenda Manchester United Rio Ferdinand mencoba memberikan alternatif kepada Arsenal apabila sulit mendapatkan Vlahovic. Ia menyarankan untuk merekrut striker Ajax, Sebastian Haller. Saya rasa Haller akan baik untuk Anda, kata Ferdinand di saluran YouTube 5. Sebastian Haller sebelumnya sudah pernah berkarir di Premier League. Striker berkebangsaan Pantai Gading tersebut pernah membela West Ham selama 2 musim. Akan tetapi, Haller pun tidak terlalu bersinar saat bermain bersama The Hammers. Dia hanya mampu mencetak 14 gol dari 54 pertandingan di semua kompetisi. Haller akhirnya mampu membangkitkan karirnya setelah pindah ke Ajax Amsterdam. Pemain berusia 27 tahun tersebut sudah mencetak 33 gol dari 45 pertandingan. Maurizio Sarri ingin bawa Nuno Tavares ke Lazio. Nuno Tavares memang baru datang ke Arsenal pada bursa transfer musim panas 2021 dari Benfica. Namun, pada jendela musim dingin 2022, dirinya bisa saja angkat kaki dari Emirates Stadium. Surat kabar Italia La Gazzetta dello Sport melaporkan jika Maurizio Sarri selaku pelatih Lazio menginginkan Tavares untuk datang. Lazio butuh lebih banyak persaingan untuk pos bek kiri. Tavares sudah diberikan 18 pertandingan untuk unjuk gigi di semua kompetisi oleh Arteta. Rinciannya adalah 10 kali sebagai starter dengan sumbangan 2 assist. Maka dari itu, sepertinya cukup kecil kemungkinan Arsenal akan merelakan Tavares untuk angkat kaki dari Emirates Stadium. Namun, tidak setelah The Gunners menyatakan jika mereka siap untuk kembali jadi kekuatan yang diperhitungkan di bursa transfer. Dalam sejarah klub ini, pemain-pemain besar selalu tertarik untuk bergabung. Menurutku, Arsenal masih punya daya pikat yang sama, ungkap Mikel Arteta dalam konferensi pers.
Setiap kali aku bicara dengan seorang pemain, mereka bersedia untuk datang. Belum pernah ada penolakan yang aku dapatkan, dan ini adalah kelebihan Arsenal, tambahnya. Arsenal harus kehilangan Bukayo Saka. Melawan Liverpool di leg pertama Carabao Cup, Arsenal harus bermain dengan 10 pemain setelah Granit Xhaka mendapat kartu merah. Meski kekurangan pemain, Arsenal mampu mengamankan hasil imbang di markas The Reds. Sayangnya, Arsenal juga harus kehilangan Bukayo Saka lantaran dirinya mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar pada menit ke-80. Arteta tidak dapat memastikan apakah Saka akan fit untuk melawan Tottenham pada hari Minggu nanti. Namun dirinya itu berharap cedera Saka tidak terlalu serius. Dia merasakan sesuatu di menit-menit terakhir. Dia benar-benar lelah. Saya tidak tahu. Dia masih muda dan dia pulih dengan sangat cepat. Tapi dia bermain banyak menit dalam beberapa bulan terakhir. Jadi mari kita lihat siapa yang tersedia, ujar Arteta di situs resmi klub. Arsenal kehilangan begitu banyak pemain untuk pertandingan Derby London Utara pada akhir pekan ini. Meski begitu, Arteta tidak mau mencari-cari alasan. Kami datang ke sini dan kami sudah kehilangan 9 atau 10 pemain. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari berikutnya. Jadi kami tidak bisa menggunakan itu sebagai alasan, tambahnya. Arteta ingin persiapkan Saliba jadi bek utama Arsenal. Sejauh ini, karir William Saliba bersama Marseille di bawah kendali manajer Jorge Sampaoli cukup oke. Sang pemain tercatat sudah 25 kali tampil membela Marseille di semua kompetisi dan membantu Les Olympiens bertengger di urutan ketiga klasemen sementara Liga Prancis. Melansir dari L'Equipe, surat kabar kenamaan Prancis itu memberitakan jika Marseille berhasrat untuk mengubah status Saliba menjadi permanen di musim panas mendatang. Akan tetapi, harapan Marseille sepertinya harus kandas karena Arsenal dilaporkan bakal menarik pulang sang pemain begitu masa pinjamannya selesai. Laporan L'Equipe menambahkan jika Mikel Arteta ingin memasukkan Saliba sebagai salah satu bek utama The Gunners musim depan. Karena klub bakal melepas Pablo Mari dan juga Callum Chambers di tahun 2020 ini. William Saliba sendiri masih terikat kontrak di Emirates Stadium hingga 30 Juni 2024. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!